Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa di dalam ibadah online di minggu ketiga bulan Juli tahun 2020. Mari kita sama-sama siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh menyembah dan memuji Dia. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari kita sembah Dia, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lagi katakan jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Amin. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Saat sore hari ini, mari kita bawa hidup kita, bawa seluruh keberadaan kita untuk kita menyembah Dia. Nyatakan di hadapan Dia bahwa benar-benar jiwa kita merindukan Dia, bahwa benar-benar jiwa kita haus akan Dia sore hari ini. Kita perlu Dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu kekuatan yang baru dari Dia. Kita perlu semangat yang baru dari Dia. Kita perlu penghiburan yang baru dari Dia sore hari ini. Mari, buka hatimu, buka seluruh kehidupanmu untuk Dia boleh bekerja di dalam hidup kita masing-masing sore hari ini. Sembah Dia. Katakan kepada Dia, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Kami perlu, jiwa kami perlu Engkau. Jiwa kami merindukan Engkau sore hari ini Tuhan. Mari Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lagi katakan jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Amin. Ya Allah yang hidup, bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu,
tiada yang sepertimu lagi. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolong ya Allahku. Tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Haleluya, tiada yang seperti Engkau Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau pengharapan kami, tempat kami menaruhkan ucapan syukur kami. Engkau tempat kami menggantungkan kehidupan kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Bapa, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur buat keberadaan kami sore hari ini. Engkau masih ada dalam hidup kami. Kau masih berkarya di dalam kehidupan kami. Kau masih ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sore hari ini kami haus akan Engkau. Kami rindu kasih-Mu kembali, kuasa-Mu kembali mengalir di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, suci kuduskan kehidupan kami semua. Bait-bait kudus-Mu Bapa, layakan kami. Sore hari ini kami kembali menerima kasih-Mu. Kami kembali menerima kuasa-Mu. Kami kembali menerima berkat-Mu Tuhan, mengalir di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami sore hari ini. Kau bekerja dan beracara sampai pada akhirnya Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, Engkau bekerja, Kau berkarya dan Kau beracara. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang masih Tuhan beri, untuk kita boleh menyembah dan memuji Dia, melayani Dia. Pakailah kesempatan itu sore hari ini, untuk kita pakai benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi, amin, aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, amin. Selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, selagi ada kesempatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kita boleh melayani Tuhan. Mari kita minta Tuhan pakai hidup kita masing-masing untuk kita boleh melayani Dia. Ada saatnya kita sudah tidak lagi bisa melayani Dia. Ada kesempatan pakai untuk kita boleh melayani Dia. Amin. Oleh sebab itu, tetaplah ada di dalam Tuhan. Tetaplah setia sampai akhir hidup kita. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia ada di dalam Dia. Setia-setialah. Setialah sampai mati. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sampai mati, Dia tetap setia. Sebab itu kita meladani Dia, tetap setia melayani Dia sampai akhir kehidupan kita. Sampai hidup kita ada di dalam dunia ini. Haleluya. Amin. Amin. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Lagi setialah. Setialah sampai mati. Amin, amin. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Sekali lagi setia. Setialah, amin. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setialah sampai akhir hidupmu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita boleh menerima kebenarannya sore hari ini. Kembali suaranya berbicara dalam hidup kita semua, pribadi lepas pribadi yang ada. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, haleluya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Lagi katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, haleluya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menggantikanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, Yesus kau kebenaran, haleluya, amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya, ku ikut kehendak-Mu. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
aku hidup bagimu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. 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 Benar Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Engkau. Selama kami hidup, kami hanya hidup hanya untuk Engkau. Selama kami ada, kami hanya mau ada untuk Engkau Tuhan. Apapun yang ada di dalam dunia ini, beban kehidupan, tekanan kehidupan, beban persoalan, masalah, apapun yang ada di dunia ini, tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami tetap hanya mau memandang Engkau Tuhan. Kami hanya mau tetap berharap kepada Engkau. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah yang besar dan Allah yang luar biasa, yang ada dalam hidup kami dan akan selalu memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat sore hari ini, buat kesempatan waktu yang masih Tuhan beri untuk kami boleh melayani Engkau, untuk kami boleh kembali sore hari ini menerima kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami menerima roti hidup yang akan mengenyangkan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan menghiburkan kami, yang akan memulihkan kembali keberadaan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami semua, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, sehingga firman-Mu boleh ada dalam hati kami, boleh bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua, sidang jemaat-Mu, telinga-telinga yang mendengarkan Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin hari, boleh semakin berkenan kepada Engkau. Hidup kami semakin hari boleh semakin sempurna di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Marilah Kau bekerja Roh Kudus, beracara lewat pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 19 Juli 2020, kita bisa bersama-sama lagi beribadah di dalam kesempatan ini. Mungkin kita masih tetap ada di dalam kondisi daring. Namun kita percaya bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tetap bagi kita, bagi keluarga kita, bagi semua kita, meskipun kita mungkin terpisah secara fisik, secara daging, ya, percaya Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya juga bahwa Allah dengan segala rencananya, ya, mau menjadikan kita umat-umatnya yang berkemenangan, yang penuh kebahagiaan. Puji Tuhan. Sore hari ini
uh, menjadi harapan kita, Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, keadaan yang berbahagia. Namun lebih daripada semua yang kita bisa katakan sebagai pengharapan kita, kita percaya Tuhan yang menyediakan apapun itu yang baik bagi kita. Dan tema kita pada sore hari ini, saya mau ambil tema kebahagiaan sebagai hak hidup orang percaya. Haleluya. Ya, kebahagiaan adalah hak hidup orang percaya. Jadi kalau dikatakan sebagai hak, berarti itu sesuatu yang harusnya kita terima, yang harusnya kita dapatkan, menjadi bagian kita. Lalu bagaimana kalau kita tidak bahagia? Ini yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari. Kenapa kok kita tidak berbahagia seperti yang dijanjikan oleh Tuhan? Baik, pertama kita mau lihat bahwa kebahagiaan itu adalah pada umumnya secara normal diingini oleh manusia. Ya, sehingga doa harapan kita tujukan agar kita atau orang yang kita kasihi memiliki kebahagiaan. Namun Bapak Ibu, kebahagiaan itu sifatnya relatif. Ya, apa itu relatif? Artinya tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Tergantung bagaimana orang tersebut memberikan arti atau makna pada kebahagiaan yang dia pahami, ya. Nah, ada orang yang menerjemahkan atau mengartikan kebahagiaan itu sebagai satu keadaan yang lepas dari keadaan susah. Ya, tidak ada penderitaan, tidak ada persoalan. Ya. Ada juga yang mengartikannya sebagai perasaan yang senang. Jadi kalau dia senang, dia merasa bahagia. Hari ini bahagia, iya. Gimana perasaannya? Senang. Nah, kalau itu secara umum, lalu bagaimana orang Kristen? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Ya, orang percaya oleh Tuhan Yesus dijanjikan hidup yang berkelimpahan. Bagi sebagian orang, hidup berkelimpahan ini dimaknai sebagai hidup yang tidak berkekurangan. Secara baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Sehingga tidak sedikit orang berpikir bahwa kalau orang itu katakanlah tahun demi tahun dia mengalami peningkatan secara fisik, secara lahiriah, ini orang yang diberkati, orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang berkelimpahan, ya, kita tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan Yesus itu berbeda dari apa yang diberikan dunia. Berbeda. Sehingga ketika kita mengerti bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan berbeda dari apa yang dunia berikan, maka sedikit banyak ini akan mempengaruhi, bahkan mungkin ini pasti mempengaruhi makna kebahagiaan bagi orang percaya dengan orang yang di luar Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bahwa secara umum kebahagiaan dimaknai bahwa tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan hidup yang membebani. Apakah orang Kristen kebalikannya? Tentunya tidak. Tidak ada orang berbahagia kalau utangnya numpuk, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang merasa bahagia kalau anak-anaknya hidup berantakan, itu tidak ada. Tetapi apa yang mendasari kebahagiaan tentunya berbeda. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Jika kebahagiaan orang percaya dengan yang tidak percaya itu berbeda, lalu kebahagiaan apa yang idealnya dimiliki atau dialami oleh orang percaya? Untuk itu kita harus memahami arti kebahagiaan ini, ya, berdasarkan apa yang firman Tuhan ajarkan, firman Tuhan berikan gambaran tentang kebahagiaan supaya kita tidak
salah pikir, sehingga kita tidak salah mengharapkan atau memaknai kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka dulu Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 84. Kitab Mazmur pasal 84. Kita membaca ayat yang ke-13 atau ayat yang terakhir. Mazmur pasal 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Ya. Ini pernyataan pemazmur yang berdasarkan apa yang dia perhatikan. Ya. Berdasarkan apa yang dia bisa rasakan. Bahwa orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, dia akan berbahagia. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa sejatinya orang-orang yang percaya pada Tuhan mengalami kebahagiaan. Ya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu berbahagia? Mazmur mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, bagaimana dia bisa menyimpulkan itu? Tentunya dia melihat ada kehidupan orang-orang yang menurut kacamatanya itu punya kebahagiaan. Nah, kalau kita membaca pasal 84 ini, ya, pasal 84 ini, pemazmur memberikan gambaran tentang orang yang berbahagia itu bagaimana dan orang yang berbahagia itu bagaimana. Kita lihat di sini di dalam ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Orang-orang yang memang punya hasrat kepada Tuhan, yang senang tinggal di dalam rumah Tuhan. Bicara rumah Tuhan bukan berarti bicara gedung saja, tetapi bahwa di dalam rumah Tuhan itu ada persekutuan dengan Allah yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Ini bukan berarti Bapak Ibu sekedar nyanyi, tetapi keluar pujian dari dalam hati kita, orang-orang yang senantiasa memuji karena memang melihat kebesaran Tuhan, yang kekuatannya di dalam Tuhan, dan berhasrat mengadakan ziarah. Kalau dikatakan mengadakan ziarah bukan berarti kita pergi ke kuburan. Ya. Ziarah ini adalah sebuah perjalanan rohani sebetulnya, ya, di mana kita menapak tilas orang-orang dari seluruh penjuru dunia, orang-orang Yahudi ketika mereka harus berangkat ke kota Yerusalem untuk melakukan ibadah, ya, Sabat. Ada 3 perayaan besar orang Israel. Ini semua ditujukan untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang senang gemar dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi apakah kebahagiaannya ini lantas orang-orang yang rajin beribadah nanti punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya segala sesuatu, kehidupan yang sifatnya lahiriah yang bagus? Kita melihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, tadi kita sudah baca ayat 5 dan 6, ayat ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan
pada awal musim menyelubuminya dengan berkat. Ya. Dikatakan bahwa kalau dia melintasi lembah baka, apa itu lembah baka? Lembah kematian, lembah yang tidak menyenangkan. Ini berbicara tentang hidup kita ketika ada di apa namanya titik terendah barangkali, ya, mengalami kegagalan, mengalami kesulitan secara manusia itu menyakitkan. Tetapi orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang memiliki hasrat kepada Tuhan, dikatakan dia tempat itu jadi lembah, ketika melintasi lembah baka itu serasa seperti tempat yang bermata air. Bayangkan, ini bukan sugesti, bukan, ya, bukan sugesti. Tetapi ketika dia melewati persoalan-persoalan kehidupan, ada dia memiliki satu eh, kondisi di mana dia bisa menikmati keadaan itu. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang baik, apa yang manis, pikirkanlah itu. Ketika dia berkata bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang percaya karena apa? Di dalam setiap persoalan hidupnya, tempat itu seperti tempat yang bermata air. Ada kesegaran di dalam jiwanya. Tidak sedikit orang berpikir bahwa kalau dia ikut Tuhan maka semua persoalan-persoalan hidupnya akan tertolong oleh Allah. Dengan kata lain, bahwa setiap permasalahan akan selesai dan diselesaikan oleh Allah. Itu baru namanya berkat. Lalu bagaimana kalau orang yang terus-menerus sakit dalam keadaan yang tidak baik secara lahiriah? Kata kuncinya bukan masalah, Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah apakah tempat yang menyakitkan itu ditangkap, dipersepsikan sebagai tempat yang bermata air atau tempat yang memang mengerikan buat orang itu. Saya mau kasih contoh analogi seperti ini. Saya pesan sambal dari seorang teman saya tanya, pedes nggak? Pedes itu relatif. Bagi orang yang kuat makan pedas, wah itu nggak ada apa-apanya. Ya. Orang lain protes, katanya kurang pedas. Ya mungkin itu lidah sudah terbiasa dengan yang pedas. Tetapi bagi orang yang makan satu cabai saja sudah kepedesan, yang nggak pedas buat orang tadi jadi pedas. Nah, saya mengandaikan seperti itu. Orang-orang yang mencari Tuhan ketika dia ada di dalam lembah baka, persoalan yang berat yang bagi orang lain itu akan menghancurkan kehidupannya, yang akan membuat orang lain menderita, dia tetap bisa melihat ada mata air di tempat itu. Dia bisa melihat kesegaran. Ya, orang-orang inilah yang disebut bahagia. Jadi bukan tidak ada sakitnya, tetapi dia merasa menderita tidak oleh sakit itu. Bukan tidak ada masalah, tetapi dia menderita tidak dengan masalah itu. Kalau dia tidak menderita, dia bahagia. Nah, beban hidup itu kan relatif sekali. Saya kasih contoh lain, misalnya orang siapa atlet kita Dwi Yulianto itu yang angkat berat. Bagi dia ngangkat barbel seberat 100 kilo itu mungkin enteng. Mungkin saya nggak tahu angkatannya berapa. Tapi buat anak-anak atau mungkin orang dewasa yang seumuran dengan dia, tetapi bukan seorang atlet, yang angkat 20 kilo juga berat. Nah, orang yang mengangkat 20 kilo ini mungkin dia langsung merasa aduh susahnya hidup ini, ya.
aduh beratnya hidup ini, tetapi buat yang biasa ngangkat 100 kilo, ini enteng, tidak ada masalah. Lebih hebat lagi ketika dia tahu beban itu berat, tetapi dia bisa berkata, tidak apa-apa, saya baik. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Iya. Ya. Nah, ayat ke-7 katakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuat itu seperti menjadi tempat yang bermata. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya, hujan musim, awal musim. Ini situasi yang sebetulnya mungkin bagi kebanyakan orang Israel akan menjadi tempat musim yang berat, tetapi dia dikatakan dia merasakan berkat. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan, yang bagian ayat 8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Orang-orang yang berbahagia karena ada pengharapan kepada Tuhan adalah orang-orang yang berjalan tapi tidak menjadi lelah. Ada banyak orang Kristen ya, terlalu mudah lelah. Dalam pikirannya, kalau saya melakukan ini, Tuhan pasti akan kasih ini, kasih ini. Tapi dia tidak lihat apa yang diharapkan, dia menjadi lelah. Itu banyak orang menjadi mundur. Katanya Tuhan itu baik. Katanya Tuhan itu perhatian sama saya. Katanya, tapi nyatanya tidak. Sebagian orang mundur dan meninggalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang berbahagia, dia akan makin kuat, makin kuat. Lalu yang kedua yang disaksikan oleh pemazmur adalah di dalam ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Orang-orang yang dibandingkan oleh pemazmur adalah orang-orang yang lebih senang ada di dalam hadirat Tuhan daripada di luar. Ya, ada banyak orang berkata, oh doa itu harus 1-2 jam. Bukan kita curiga atau bagaimana. Tetapi kalau engkau tidak ada di hadirat Tuhan 1 jam, 2 jam, 5 jam berdoa, tetap tidak ada artinya. Tetapi bagaimana seorang pemazmur katakan 1 hari di pelataranmu, ya, tidak mungkin orang menikmati pelataran Tuhan kalau dia tidak mengalami sesuatu yang mendalam. Mari kita coba selidiki apakah setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam ibadah kita, di dalam apapun aktivitas kita, kita betul-betul punya pengalaman secara jiwa kita betul-betul tertancap kepada pengalaman itu. Sehingga kita bisa berkata bahwa lebih nikmat ada di hadirat Tuhan. Lebih nikmat di hadirat Tuhan. Nah, orang-orang yang memang memaknai bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah ketika dia punya pengalaman yang dalam dengan Tuhan, maka dia akan selalu mengkaitkan hidupnya dengan Tuhan. Tidak ada kenikmatan lain selain kenikmatan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya ini bukan hanya terbatas kepada jam-jam doa, bukan terbatas kepada jam-jam ibadah, tetapi hubungan
Ya, secara psikis kita dengan Tuhan ini terbawa terus kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan merasa lebih nyaman kalau ada di pelataran Tuhan. Hidupku sekarang aku lakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hatiku, maka ini akan lebih menyenangkan daripada ada di tempat yang lain, yang bisa melakukan yang lain. Sesuatu yang berbeda dari yang Tuhan kehendaki. Ya, diam di kemah orang fasik. Dan bagaimana mereka bisa berbahagia? Ya, karena Tuhan menjadi matahari, menjadi perisai. Kasih dan kemuliaan, kebaikan Tuhan berikan kepada dia. Ketika ada orang yang bisa melihat Allah sebagai mataharinya, Allah sebagai perisainya, apa yang Allah berikan yaitu kasih, kemuliaan, kebaikan, maka tidak ada yang bisa merebut apa yang Tuhan berikan. Ujian kita tadi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Ya. Kalau Allah belum menjadi sesuatu yang menarik bagi kita, maka dunia bisa menarik kita. Kita harus jujur kepada diri kita masing-masing. Betapa banyak waktu-waktu di mana kita ditarik oleh dunia. Daging kita mengatakan, ayo kita lakukan. Tetapi roh kita mengatakan jangan. Kalau Allah lebih menarik bagi kita, maka kita akan mendengarkan. Tapi kalau dunia lebih menarik, maka kita akan mengikuti daging. Ya, harus akuin bahwa kita masih ada di dalam daging. Kenyataan ini membuat kita masih harus bergumul setiap hari. Ya, harus bergumul setiap hari. Dan ketika kita bergumul, maka dunia akan melihat kita, ngapain kamu bodoh amat? Yang enak kok nggak dikerjakan. Ya. Maka kita mungkin akan menderita karena nama Yesus. Bapak Ibu, ketika orang menderita karena nama Yesus itu bukan cuma kita dihina karena lo Kristen, kan begitu. Ya. Ketika saya mematikan daging saya secara lahiriah, itu menderita. Saya mau melakukan A yang menyenangkan, yang membuat saya gembira secara daging, tetapi Tuhan mengatakan jangan. Itu saya menderita karena nama. Ya. Suatu saat kita juga akan dipaksa untuk menolak nama Tuhan. Tetapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya masih kecil-kecil pribadi begini, kita tidak bisa memberikan keputusan, maka yang besar nanti pasti akan gagal. Nah, kembali kepada Mazmur pasal 84 tadi, pemazmur melihat bahwa ada orang-orang yang berbahagia karena percaya kepada Tuhan. Ya. Dan kita melihat bahwa kebahagiaan yang dilihat oleh pemazmur ini, ya, dia memahami bahwa orang yang berbahagia ini bukan orang yang terbebas dari masalah hidup. Bayangkan dia bisa lewatin lembah baka. Lembah baka. Ketika ada ungkapan bahwa Allah yang menjadi mataharinya. Ya, ini sebuah ungkapan yang mungkin kita harus bisa pahami. Kapan kita membutuhkan matahari? Membutuhkan terang pada saat gelap. Ya. Kapan kita membutuhkan
kesehatan, pada saat sakit. Kapan kita membutuhkan perisai? Pada saat ada serangan. Kapan kita membutuhkan kebaikan Tuhan? Pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika Alkitab mengajarkan hal-hal yang, oh ini loh yang akan Tuhan berikan, ini loh yang Tuhan lakukan kepada orang percaya, kita harus ingat bahwa itu ada persoalan juga. Nah, pemazmur tidak melihat orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang terbebas dari masalah hidup. Justru mereka adalah orang-orang yang bisa melalui kesulitan hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan. Ayo kita lihat konsep kebahagiaan menurut kita. Nah, kalau kita membaca di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4, bahwa Yakobus mengatakan, ya kalau dalam masa pengalaman pencobaan itu anggap aja sebagai kebahagiaan. Yakobus pasal 1, surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Ya. Rasul Yakobus menyatakan bahwa pengalaman pencobaan itu harus ditanggapi sebagai sarana untuk menyempurnakan perjalanan. Ya, kita bisa lihat di sini. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa dia ada di dalam perjalanan iman, ketika menghadapi persoalan, dia akan berkata, kok begini hidup saya? Tetapi sebaliknya, orang yang mengerti bahwa dia sedang berjalan dalam perjalanan iman, dan imannya harus disempurnakan, maka dia akan melihat bahwa, oh ini bagian dari penyempurnaan iman saya. Dia akan berbahagia, jadi beda. Bukan berarti orang Kristen senang kalau ada masalah, tidak. Bukan. Tetapi ketika kita ada di dalam permasalahan, persoalan, maka kita bisa menanggapi itu sebagai sebuah sarana yang membawa kebaikan buat iman kita. Sehingga kita bisa berbahagia. Nah, Bapak Ibu, kita buka dulu di dalam Mazmur pasal 25. Satu pernyataan lagi dari pemazmur. Mazmur pasal 25. Kita membaca ayat yang ke-12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita melihat di ayat 13, dikatakan ada orang yang akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tapi kita akan fokus kepada kebahagiaan dulu hari ini, ya. Orang menetap dalam kebahagiaan. Nah, pemazmur dalam hal ini Daud di pasal 25 menyatakan bahwa kebahagiaan menjadi bagian hidup orang yang takut akan Tuhan. Nanti kita lihat kenapa kok dia bisa bahagia. Tuhan katanya memberikan petunjuk jalan kepada orang yang takut akan Tuhan ini. Apa yang harus dipilih? Dan ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dan memberikan perjanjian. Jadi ini akarnya adalah orang yang takut akan Tuhan, lalu Tuhan memberikan
memberitahu jalan yang harus dipilihnya. Orang banyak bingung karena tidak tahu jalan yang dipilih. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita kalau membaca Alkitab kita tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Alkitab, dan dalam ayat yang kita baca tidak ada petunjuk bahwa orang yang takut akan Tuhan itu terbebas dari masalah. Dari mana kita bisa tahu itu? Kalau orang yang takut akan Tuhan terbebas dari masalah, maka saya bisa pastikan bahwa Tuhan tidak perlu memberikan petunjuk jalan. Kalau memang bebas dari masalah. Loh, kalau sudah dikasih tahu jalannya, masa tidak ada masalah? Kita bisa melihat bahwa perjalanan tokoh-tokoh Alkitab banyak masalah. Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak terbebas dari masalah. Tetapi kalau dia mengerti jalan yang harus dipilih berdasarkan perjanjian Tuhan, maka tidak ada masalah dalam hidup yang akan jadi ketakutan bagi orang itu. Ya, berani. Ada ayat yang di dalam Mazmur 116, Mazmur pasal 116, ayat yang ke-10 dikatakan, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Aku percaya walaupun, jadi bukan berarti orang percaya itu terlepas dari masalah hidup. Mazmur katakan, aku ini sangat tertindas. Tetapi dia tetap percaya. Kalau tidak ada satu kesenangan, tidak ada sesuatu yang memang begitu menguatkan hidup seseorang, dia tidak mungkin bertahan pada suatu keyakinan kalau sudah tertindas. Tetapi pemasmur katakan, aku percaya sekalipun aku berkata, aku sangat tertindas. Berarti kenyataan hidupnya memang sangat-sangat berat. Ya. Kenapa dia bisa tetap percaya bahwa dia memiliki kepastian dari Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan perjalanan hidup menjadi penuh sukacita. Ya, ini sangat sinkron sekali dengan ayat di Yesaya pasal 40-31 bahwa kita akan berjalan tapi tidak menjadi lelah. Ya, teruna-teruna akan kelelahan, singa-singa muda kelaparan, tetapi kita akan berjalan terus seperti Raja Wali yang terbang tinggi dan seterusnya. Juga di Yeremia pasal 17 ayat 8, Bapak Ibu bisa baca sendiri bagaimana kita seperti tanaman yang ditanam di tepi batang air yang tidak layu daunnya. Yang musim kering, musim apa saja, orang kita dekat dengan batang air, kita akan tetap menjadi segar. Segar di sini bukan berarti kita punya kenikmatan-kenikmatan, tidak. Kalau tanaman itu kalau menjadi segar dia menghasilkan buah. Jadi sebetulnya ukuran orang diberkati atau tidak nantinya adalah bahwa dia ada karya, dia ada sesuatu yang dia bisa buat. Ya. Salah kalau kita berpikir bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang terima. Tetapi orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menghasilkan buah. Makanya kita dianalogikan dengan tanaman. Dengan buah, dengan pohon yang berbuah, yang menghasilkan buah. Jadi orang Kristen yang berbahagia adalah orang yang tetap hidup dengan baik, dengan bagus,
dan menghasilkan buah. Tercatat bahwa tokoh-tokoh Alkitab bukanlah orang-orang yang tanpa masalah kehidupan. Paulus membandingkan di dalam Roma pasal 8 ayat 18, bandingkan penderitaan zaman sekarang dengan kemuliaan yang akan diterima. Berarti dia mengakui bahwa sekarang ini dia menderita. Karena dia berpikir tentang kemuliaan yang akan datang, makanya dia tetap bisa menikmati, dia bisa menjalani penderitaan itu dengan tanpa harus merasa kesakitan secara jiwanya. Badan boleh sakit, tetapi jiwanya tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa kebahagiaan orang percaya bukanlah hidup tanpa penderitaan. Ya. Penderitaan boleh ada, tapi kita merasa menderita atau tidak. Ibrani pasal 11, di mana kita melihat ada catatan tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman. Mereka dikatakan beriman, tetapi mereka tidak mengalami secara nyata, secara fisik, secara jasmani, apa yang dijanjikan oleh Allah. Di ayat 39 dikatakan, walaupun mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Jadi, kebahagiaan orang percaya itu dialami pada saat seseorang itu dapat berjalan dalam kebenaran. Karena penderitaan itu kita anggap kebaikan karena kita tetap ada di dalam kebenaran. Jadi kebahagiaan orang percaya itu kita bisa alami, bisa kita nikmati pada saat kita berjalan dalam kebenaran. Dan untuk itu Allah mengaruniakan Roh Kudus bagi kita. Jadi kalau kita lihat pola kerjanya Tuhan, dan kalau betul itu kita alami, maka kita akan mengalami namanya kebahagiaan. Kalau kita masih berpikir bahwa kebahagiaan itu terbatas, sebatas apa yang kita dapatkan, yang kita miliki di dunia ini, maka kita bukan orang yang berbahagia, karena ini terbatas. Ya. Tidak sedikit orang bertanya, kok orang Kristen ngalamin begini, kok orang Kristen ngalamin begitu, kok Tuhan tidak bela dia, segala macam. Satu kali saya pernah mengalami kehilangan, ya, waktu itu ada skuter yang hilang. Skuter itu hilang ketika saya melihat tidak ada lagi. Saya bersyukur karena saya tidak sakit hati saya. Saya bisa melihat di situ, kenapa kok bisa saya tidak merasakan sebuah kesakitan secara jiwa. Otak saya mengatakan saya rugi, tapi jiwa saya mengatakan ya sudah. Kalau itu memang Tuhan punya mau, ya itu baik. Sehingga saya tidak harus mengalami kesakitan akibat kehilangan. Tapi sebaliknya saya merasa bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat saya menyadari apa yang terjadi itu, yang keluar adalah pujian kepada Tuhan. Saya ingat saya mengatakan, Tuhan ampuni orang yang mengambil motor saya karena dia tidak tahu itu dipakai untuk pelayanan. Tuhan tolong berkati dia. Ya. Ini bukan dibuat-buat, tetapi ini muncul. Saya percaya bahwa ini adalah tuntunan Roh yang ada di dalam hidup saya. Tuntunan Roh Kudus yang membuat saya bisa memikirkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Bisa merasakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga saya tidak merasa menderita sebagaimana layaknya orang kalau kehilangan. Sakit, iyalah, sakit lah kehilangan. Ya, rugi, iyalah, rugi. Harusnya ada motor nggak jadi motornya hilang, itu rugi.
apapun juga itu tetap. Tapi seperti pemazmur tadi katakan, aku percaya walaupun aku berkata, aku sangat tertindas. Daging kita mungkin merasa sakit. Nah, fakta bahwa banyak orang percaya tidak mendapatkan seperti apa yang dijanjikan. Dengan kata lain, dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Ini kita lihat bahwa kebahagiaan kita memang berbeda. Kita berbahagia ketika kita tetap ada di dalam kebenaran. Kita berbahagia tetap di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, karena Allah, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu sebagai penolong yang membawa kita ke dalam segala kebenaran. Kita kembali lagi ke kitab Mazmur tadi, kita bisa melihat bahwa kesaksian pemazmur memberikan petunjuk kepada kita bahwa kebahagiaan yang dialami oleh orang yang takut akan Tuhan itu, ya, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kebahagiaannya bukan karena dia terbebas dari masalah. Kebahagiaannya adalah ketika dia bisa menikmati Tuhan. Yang lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang berkelimpahan kepada orang percaya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, ya, aku datang, aku memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dia juga menjanjikan, dia juga memberikan katanya Roh Kudus yang menjadi parakletos, menjadi penghibur. Kita katakan sebagai penghibur yang akan mengajar kita kepada setiap perkataan Tuhan. Jadi Roh Kudus menghibur kita bukan supaya kita merasa nyaman secara duniawi, ya. Tidak sedikit kita begitu kan. Kiranya Roh Kudus yang akan menghiburkan. Kalau ada orang kedukaan, kita katakan kiranya Roh Kudus yang menghiburkan. Supaya perasaan-perasaan susah itu hilang. Supaya perasaan-perasaan duka itu hilang. Padahal kalau kita mau berkata kiranya Roh Kudus menghiburkan, itu berarti supaya kita tetap terpelihara, kita tetap terjaga jalan hidup kita, pikiran kita, jiwa kita, hati kita tetap terpelihara di dalam perkataan Tuhan. Karena bisa saja orang yang kedukaan akan mengalami pergeseran nilai, pergeseran pemikiran. Kok bapak saya diambil, kok adik saya diambil, kok istri saya diambil pulang. Nah, ini Roh Kudus menghibur supaya kita tetap ada di dalam perkataan Tuhan. Supaya kita bisa tetap ada di dalam kebahagiaan yang semestinya, yaitu apa? Supaya kita tetap ada di dalam kebenaran. Nah, kalau kita melihat janji Tuhan ini, berarti memang hidup yang berkelimpahan atau kebahagiaan harusnya menjadi bagian atau milik orang percaya. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara logika adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Secara logis ya, jadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mendapatkan arahan hidup dari Allah melalui Roh Kudus di dalam kebenaran. Baru kita bisa merasakan itu kebahagiaan. Nah, jika kita hanya mengaku percaya namun tidak takut akan Tuhan dan berjalan, dibuktikan dengan berjalan di dalam kebenaran, maka seseorang kita itu harus mempertanyakan iman kita. Sebenarnya kita ini percaya apa sih? Apakah kita percaya Tuhan Yesus atau tidak? Nah, ini yang harus dipertanyakan.
Jadi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang menyatakan diri akan takut akan Tuhan dan siap menerima arahan dari Tuhan. Jadi kebahagiaan orang percaya, kesimpulannya Bapak Ibu, kebahagiaan orang percaya itu dialami saat dia menjalani hidup dengan arah yang tepat, yang diarahkan oleh Tuhan, tidak meleset dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tidak meleset, ini dalam bahasa aslinya, ya bahasa Alkitab dikatakan hamartia. Dosa itu adalah hamartia. Jadi orang yang tetap berjalan di dalam arahan Tuhan, berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kata Musa, yang tetap ada, tepat pada sasaran, tidak meleset. Ini orang-orang yang akan berbahagia. Dan ini akan sulit dipahami kalau kebahagiaan yang kita punya masih terkonsep berdasarkan kebahagiaan dunia. Kalau Bapak Ibu masih berpikir bahwa bahagia itu adalah punya rumah sendiri, punya rumah bagus, ya sulit untuk memahami kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Tetapi kalau kita mulai belajar mau diarahkan oleh Tuhan, nah Tuhan sudah kasih Roh Kudus buat kita menjadi pembimbing. Kalau kita mau diarahkan, lalu kita bisa mengenal isi hati Allah. Semakin hari kita semakin kenal isi hati Allah, maka kebahagiaan kita pun akan berubah dari mencintai dunia kepada mencintai Allah. Bapak Ibu yang punya anak akan lebih memahami ini, akan lebih mudah memahami ini ketika bahwa kebahagiaan orang tua itu bukan lagi pada saat dia memiliki sesuatu, kecuali anaknya ini merasa senang. Ya. Mungkin kalau kita ke orang tua kurang paham, tapi ketika orang tua kepada anak, kita lebih mudah mengerti. Ketika anak kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, yang bukan dia melakukan yang kita tidak sesuai, kita akan merasa senang ketika anak kita merasa nyaman dengan apa yang kita siapkan. Banyak orang tua yang katakanlah dia suka kepada satu makanan, tapi ketika dilihatnya anaknya suka makanan itu, maka dia tidak lagi makan. Ya, ini kan sesuatu yang beda. Orang kan bahagia kalau dia dapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau orang tua senang makan, katakanlah makan ikan bakar, lalu dilihatnya anaknya suka makan ikan bakar, maka dia akan bagi itu ikan bakarnya, dia kekurangan, tetapi dia merasa bahagia. Sama seperti kita. Mungkin yang kita lakukan kepada Tuhan membuat kita secara manusia akan berkurang. Tetapi ketika kita melihat bahwa ini memuaskan hati Allah, ini menjadi kebahagiaan buat kita. Orang-orang seperti inilah yang akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang inilah yang akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Semakin tinggi, semakin matahari itu makin dia tentang. Lembah Baka itu dia lewati seperti ada permata air. Nah, kesadaran terhadap jalan yang ditetapkan dan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus akan meneguhkan orang percaya sekalipun dalam situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan secara manusia. Jadi tidak ada kata lain Bapak Ibu, kalau engkau memang mengaku diri orang percaya, mulailah belajar mengenali isi hatinya. Lewat mana? Lewat Roh Kudus. Ya, ikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kesimpulannya, orang percaya adalah orang yang menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Dan melangkah sesuai dengan arah yang ditunjukkan Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur. Ya.
ditunjukkan oleh pemazmur, maka seharusnya orang percaya itu menetap dalam kebahagiaan. Jadi pertanyaan bagi kita harus jawab dengan jujur. Apakah kita mengalami kebahagiaan? Oh, saya bahagia. Oke, kalau begitu bahagia apa yang kita alami? Bagaimana bahagia menurut anggapan kita? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau dengan dunia? Apakah kebahagiaan yang dialami membuat kita semakin sempurna di hadapan Tuhan? Kalau belum, itu bukan kebahagiaan. Itu semu. Orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan, semakin hari hidupnya akan semakin sempurna. Makin berkurang-kurang apa yang membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Jadi pertanyaan yang terakhir, dan ini menjadi fundamental buat kita sebagai orang percaya. Apakah percaya kita kepada Tuhan sudah diwujudkan dalam takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak? Kalau belum, ayo kita wujudkan. Tuhan, aku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu aku akan melakukan apapun yang Tuhan mau aku lakukan. Karena aku takut akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita disiapkan oleh Tuhan mahkota kehidupan. Tetapi dia juga tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada banyak persoalan yang akan merongrong diri kita. Tetapi kalau pandangan kita jauh kepada kemuliaan yang Allah siapkan, seperti Rasul Paulus katakan, maka kita akan memilih untuk takut akan Tuhan, memilih untuk berjalan menurut arahannya, dan kita akan mengalami yang dijanjikan Tuhan, kebahagiaan. Tuhan kiranya memberkati kita. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih setia, kemurahan Tuhan, kesabaran Allah di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, betapa di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya, kami lebih banyak mengikuti apa yang kami inginkan. Dan kami berharap kami bahagia. Ampuni kebodohan kami. Ampuni Tuhan ketidaktepatan kami. Bahwa kami harusnya mengikuti apa yang Engkau arahkan. Kami mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Jika kami layak disebut sebagai orang percaya. Kami layak menetap di dalam kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dan setiap orang yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan kiranya memberkati. Khususnya umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu di Reni Jaya ini Tuhan. Kiranya Tuhan melawati kehidupan anak-anak-Mu. Baik secara pribadi, kesehatan, pekerjaan, semuanya Tuhan. Segala sesuatu yang akan membawa umat-umat-Mu menjadi sempurna di hadapan-Mu. Hamba berdoa Tuhan kiranya mencukupkan, Tuhan memberikan kepada kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan kuatkan kehidupan kami, biarlah kenyataan Tuhan di dalam hidup kami semakin hari, semakin jelas, semakin nyata kami rasakan, dan kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati sekali lagi keluarga umat-umat-Mu, kehidupan anak-anak-Mu, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan tetangga-tetangga kami, setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bangsa negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam kami menghadapi masa new normal ini Tuhan. Tuhan tolong berikan kami kecerdasan, berikan kami kemampuan untuk kami bisa bersikap dengan benar, dan kami tetap benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami sore hari ini dengan ucapan syukur. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran menguduskan baik roh jiwa tubuh kami,
terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya dan sudah terima berkat katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.